Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Kusumaningrum, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 857028964. Di sini saya akan membuat video praktikum IPA modul 1 makhluk hidup. Kegiatan praktikum 1, ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tujuan dari praktikum ini untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup, hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Adapun alat dan bahan yaitu tabel pengamatan, alat tulis, dan alam sekitar. Semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan mereka dari benda mati. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri tersebut berdasarkan hasil pengamatan pada 5 tumbuhan dan 5 hewan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, tumbuhan nangka. Pohon nangka tumbuh dari biji menjadi pohon besar. Daunnya selalu menghadap ke arah sinar matahari untuk berfotosintesis. Nangka berkembang biak dengan biji di dalam buah atau dengan cara mencangkok. Yang kedua, tumbuhan labu. Tumbuhan labu tumbuh dari biji menjadi tanaman merambat. Batangnya dapat bergerak dengan cara melilit penopang di sekitarnya. Labu juga peka terhadap cahaya matahari dan menghasilkan buah yang berisi biji untuk berkembang biak. Yang ketiga yaitu tumbuhan kelapa. Pohon kelapa tumbuh tinggi dari biji kelapa. Daunnya bergoyang mengikuti arah angin, menunjukkan bahwa tumbuhan ini peka terhadap rangsangan. Kelapa memerlukan air dan cahaya matahari untuk tumbuh serta berkembang biak secara generatif melalui biji. Yang keempat, tumbuhan cabai. Tumbuhan cabai tumbuh dari biji menjadi tanaman kecil yang berbuah banyak. Daunnya layu jika kekurangan air, menandakan cabai peka terhadap lingkungan. Cabai berkembang biak dengan biji yang terdapat di dalam buahnya. Yang kelima yaitu tumbuhan biji jambu. Biji jambu berasal dari buah jambu yang sudah masak. Bentuknya kecil, keras, dan berwarna coklat muda. Biji ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jambu secara generatif. Selanjutnya adalah hewan. Hewan yang pertama yaitu semut. Semut bernapas melalui lubang kecil di tubuhnya yang disebut dengan spiracle. Ia bergerak menggunakan 6 kaki dan sangat peka terhadap bau makanan. Semut berkembang biak dengan bertelur dan hidup berkoloni. Yang kedua yaitu ayam. Ayam bernapas dengan paru-paru, bergerak dengan kaki untuk berjalan dan berlari, serta memiliki sayap untuk terbang rendah. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur dan tumbuh dari anak ayam menjadi dewasa. Yang ketiga yaitu kucing. Kucing bernapas dengan paru-paru dan bergerak cepat menggunakan 4 kaki. Kucing peka terhadap suara dan cahaya serta berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Kucing juga memerlukan makanan berupa daging dan susu. Yang keempat yaitu ikan. Ikan bernapas dengan insang dan bergerak menggunakan sirip serta ekornya di air. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur dan tumbuh dari telur menjadi ikan dewasa. Ikan juga peka terhadap getaran air di sekitarnya. Yang terakhir yaitu mentok atau itik. Mentok bernapas dengan paru-paru dan bergerak dengan berjalan di darat serta berenang di air. Mentok berkembang biak dengan cara bertelur. Ia juga peka terhadap panggilan dan memiliki bulu untuk melindungi tubuh dari air. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa hewan dan tumbuhan sama-sama termasuk makhluk hidup karena keduanya bernapas dan membutuhkan udara, tumbuh dan berkembang seiring waktu, memerlukan makanan dan air,
bergerak serta peka terhadap rangsangan, dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Semua makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitar kita. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.